Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Warul Rahman, NIM 41200071, akan mengerjakan soal dan menjelaskan fungsi-fungsi dalam soal manajemen basis data. Baik, di sini kita akan melihat soal yang pertama. Soal pertama, kita akan menampilkan hasil dari beberapa tabel digabung menjadi satu untuk semua dan diurutkan berdasarkan NIM. Baik, kita akan mencoba soal yang pertama. Sebelumnya saya sudah menuliskan di dalam tabel terdapat beberapa kolom. Di antaranya di dalam tabel mahasiswa terdapat NIM dan nama. Di JK terdapat ID kelamin dan NIM. Di kelamin terdapat ID kelamin dan kelamin. Di tabel asal terdapat ID kota dan NIM. Di kota terdapat ID kota dan kota. Baik, langsung saja kita coba yang soal yang pertama. Di sini kita akan menampilkan, berarti tuliskan select. Kita akan menampilkan NIM sebagai alias dari tabel mahasiswa, yaitu kita mengalaskan sebagai A kecil. Kita tulis NIM, dan yang kedua kita akan menulis nama depan. Nama depan kita menggunakan substring index, yang dimana dalam substring index terdapat 3 parameter, yaitu parameter dari kolom tabel, yang kedua pembatas, dan yang ketiga berapa kata yang akan ditampilkan. Seperti contoh, kita menulis A, nama. Yang kedua kita cari apa yang membatasi oleh spasi, dan kita tulis kalimatnya 1, dan kita akan mengalaskan sebagai nama depan. Dan yang kedua kita akan menuliskan nama sisa. Nama sisa kita langsung menggunakan sub str. Dimana sub str berbeda dengan substring index yang cuma menampilkan hanya satu kata dalam kalimat dengan batas spasi ini, dimana sub str adalah menuliskan dari mana karakternya bisa ditulis. Bisa dicontohkan A, nama, dan kita menggunakan loget untuk menentukan awalan dari mana. Kita
mengoleskan spasi dari awalan dan menuliskannya a.nama sebagai jumlah yang akan dimunculkan. Kita mengoleskan sebagai as nama sisa. Dan yang ketiga, kita akan menuliskan jenis kelamin. Untuk jenis kelamin kita menggunakan alias tabelnya sebagai, dan di sini kita menuliskan sebagai pertama mahasiswa A, jika B, kelamin C, asal D dan kota E. Berarti di sini kita menuliskan C sebagai kelamin. Kita aliaskan sebagai jenis kelamin. Kita lanjutkan di bawah, dan yang terakhir kita menuliskan asal kota, dan kota di sini berada di yang E. Berarti kita aliaskan sebagai tabel E dengan kolom kota kita aliaskan sebagai asal kota, dan from mahasiswa kecil semua alias A, dan kita akan menuliskan inner join-nya sebagai fungsi menggabungkan tabel. Yang pertama inner join, tulis di sini, kita tarik ke bawah inner join jika B on ID on anim sama dengan B nim. Ini berfungsi menggabungkan antara yang sama dari tabel mahasiswa dengan tabel JK. Di sini tertulis di mahasiswa dan di JK terdapat yang sama, yaitu nim. Baik, selanjutnya kita menuliskan inner join dari kolom kelamin yang kita aliaskan sebagai C on B ID kelamin sama dengan C titik ID kelamin. Di sini kita menggabungkan kelamin antara tabel kelamin dengan tabel JK yang dimana terdapat kolom yang sama, yaitu ID kelamin. Di sini di JK ada ID kelamin dan di kelamin ada ID kelamin yang kita akan gabungkan. Dan untuk selanjutnya kita akan menggabungkan antara tabel asal dengan tabel JK. Asal kita aliaskan sebagai D on B dari tabel JK,
nim sama dengan d titik nim. Dan selanjutnya yang terakhir untuk inner join-nya, kita akan menggabungkan tabel asal dengan tabel kota, yang dimana terdapat yang sama, yaitu ID kota. Inner join kota kita aliaskan sebagai on d strip d.id underscore kota sama dengan e kecil titik id underscore kota. Baik, kita cek terlebih dahulu. Mari kita coba. Ya, ini sudah tampil seperti yang tampilan awal, akan tetapi terdapat yang masih itu berurutan berdasarkan nim, dan kita harus menjadikannya urut seperti soal, yaitu menggunakan order by nim. Ya, ini sudah sama seperti ini. 418803 yang melibat laki-laki dari Pasuruan sesuai dengan gambar. Ya, dan ke bawah ini sudah terlihat. Oke, selanjutnya kita akan ke soalan yang kedua. Untuk soalan yang kedua, kita akan menampilkan jumlah hasil dari tabel JK dan tabel kelamin dengan menghitungkan jumlahnya. Dan seperti ini. Mari kita coba terlebih dahulu. Soalan yang kedua dan soalan yang pertama saya nyatakan selesai. Bagian pertama kita menggunakan select dan kita mengaliaskan jika ID kelamin dan nim. Berarti kita akan menuliskan A, kita akan menuliskan sebagai di sini kita yang tadi JK sebagai B, kelamin sebagai C. Berarti kita akan menuliskan yang soalan kedua jenis kelamin, berarti ini menunjukkan C kelamin as jenis kelamin dan kita akan menghitung jumlahnya. Untuk jumlah kita menggunakan count dari nim di tabel JK.
berarti kita menggunakan B nim, kita aliaskan sebagai jumlah. Langsung kita tulis from jika B dan kita membuat inner join kelamin C on B, yakni ID kelamin sama dengan C ID kelamin. Dan di sini kan tidak ada itunya, berarti kita membuatkan yang kita mengelompokkannya dengan cara group by. Di situ ada jenis kelamin, baik kita jalankan ya, seperti ini hasilnya, sama seperti soal yang kedua. Baik, untuk soalan yang kedua saya nyatakan selesai. Saya akan melanjutkan ke soalan yang ketiga. Untuk soalan yang ketiga hampir-hampir mirip dengan soalan yang kedua, yakni mengelompokkan dan menggabungkan tabel, namun ini dari tabel asal dan tabel kota, dan di sini berurutan berdasarkan dari yang terbesar. Mari kita tulis, kita select tadi E kota alias asal kota, dan kita akan menghitungkan jumlahnya menggunakan fungsi dari count. Di sini kita menggunakan D, di mana D ini berasal dari tabel asal, dan di sini kita akan menggunakan ini sebagai jumlahnya. Kita tulis from asal D inner join dari kota E on E titik ID kota sama dengan E terbalik E ID kota.
Di sini kita akan menggabungkan menggunakan group by kota dan mengurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Order by name dari yang terbesar, berarti menggunakan descending. Baik, mari kita jalankan. Oh, yang ini belum kita aliaskan. Alias jumlah dan name descending. Jumlah, dan di sini kita tuliskan jumlah descending. Ya, baik, mohon maaf terjadi kekeliruan. Dan ini adalah hasil dari soal yang ketiga. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan soal dan penjelasan fungsi dari kode-kode saya untuk tugas UAS manajemen basis data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.